Boomer, atau biasa kalian kenal dengan generasi boomer. Jadi kalau kalian nggak tahu, boomer itu adalah istilah buat orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ya, generasi yang lahir di era 60-an. Buset, tua banget. Kalau milenial kan lahir di tahun 90-an. Gen Z ada di era awal 2000-an. Sampai Gen Alpha yang sekarang sudah jadi bocah SMP. Walaupun kita sering mendengar kalau boomer ini mengatakan Gen Z sebagai generasi paling rendah dibandingkan generasi-generasi lain, bahkan stereotip-stereotip negatif lain itu sudah melekat di jiwa Gen Z seperti pemalas, cuek, susah nikah, susah nyari kerjaan, dan lain-lain. Padahal yang ngomong juga kagak sadar, lu lihat no boomer, generasi lu korupsi triliunan anjing. Nah, di posisi sekarang negara kita emang dikuasai oleh para pejabat-pejabat yang emang rata-rata boomer. Dan sekali mereka muncul di internet, pasti ada saja statement-statement yang mereka lontarkan agak ngawur, bahkan ngawur banget. Dan itu nggak cuma 1-2 kali, tapi banyak banget. Makanya gua rangkum nih beberapa perkataan-perkataan boomer yang ada di internet yang bisa dibilang ngawur banget coy. Gak usah basa-basi lagi, ini dia statement boomer yang pertama, yaitu internet cepat buat apa? Lu tahu kan ya, kalau internet di negara kita itu menyedihkan banget ya kecepatannya. Bahkan ada data nih yang mengatakan kalau internet kita masih di bawah negara Zimbabwe. Zimbabwe anjing, bayangin kita kalah sama negara yang bawa duit triliunan buat beli telur. Di sisi lain, banyak juga data yang mengatakan kalau internet kita paling rendah di Asia Tenggara. Sedih? Iya emang sedih coy. Lah gimana nyet? Lihat aja Johnny G. Plate tuh ya. Ternyata duit kita yang harusnya dipakai buat meratakan internet di Indonesia dipakai buat korupsi anjing. Oke, balik lagi ke statement internet cepat buat apa. Jadi sebenarnya statement ini sudah lama banget, sejak tahun 2014. Di mana ada salah satu menteri komunikasi yang bernama Tifatul Sembiring. Dia ini bilang kalau internet cepat mau dipakai buat apa. Nah, statement ini rame lagi nih di tahun 2023 karena salah satu orang dari Kominfo yaitu Budi Ari Setiadi mengatakan hal yang mirip-mirip nih. Ketika dia ditanya soal kebutuhan jaringan 5G di Indonesia, lu tahu dijawab apa sama dia? Ngapain nonton YouTube kencang-kencang? Boomer, dikira internet itu cuma dipakai buat nonton YouTube. Nah, karena statement yang lucu inilah Budi Ari sempat jadi bahan olok-olokan di internet di tahun tersebut. Ya, gimana ya? Bisa-bisanya orang Kominfo sendiri bilang seperti ini gitu loh. Ikut rusuh dan perusuh dua hal yang berbeda. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu, Pak. Ya jelas. Nah, entah apa yang dipelajari bapak ini selama dia ini sekolah. Jadi pas iNews Live kemarin yang berjudul Rakyat Bersuara, kan diundanglah tuh orang-orang dari beberapa pihak. Ada dari ahli Kapolri, Ketum Rampai Nusantara atau aktivis 98, pengamat politik, sampai CEO Malaka Project. Semua itu dibawa dalam satu acara untuk membahas tentang siapa sih dalang dari provokator yang hampir membawa Indonesia ke darurat militer. Nah, dibahaslah tuh satu video yang diduga seorang provokator yang plot twistnya memiliki kartu TNI. Tapi tahu nggak sih gimana reaksi petinggi TNI-nya memberikan alasan ke video ini? Dia bilang kalau orang yang ada di video ini hanya ikut rusuh, bukan perusuh. Dia menegaskan kalau ikut rusuh sama perusuh adalah dua hal yang berbeda. Ini konsepnya gimana coba? Ha? Kalau seseorang yang perusuh dan ikut rusuh dianggap dua hal yang berbeda, berarti korupsi sama koruptor itu berbeda. Orang yang ikut mabuk sama pemabuk itu adalah dua hal yang berbeda. Kan aneh banget ya statement ini. Pak, semua orang kagak ada yang bodoh, Pak. Anak-anak kecil aja tahu tentang kata dasar dan kata imbuhan. Kalau kalian cek di Google aja, apa yang dimaksud dengan perusuh, kalian bisa lihat tuh dengan jelas seseorang yang ikut serta dalam perkelahian. Ikut serta, ikut rusuh, sama aja perusuh. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Nah, ini sama-sama lagi nih kocaknya ya. Jadi di bulan lalu kan viral banget ya film yang digadang-gadang animasi Indonesia dengan jiwa nasionalis, yaitu Merah Putih One for All. Ya, film yang udah kagak layak tonton coy, ngerusak standar animasi Indonesia. Film yang ceritanya nyari bendera di tengah-tengah hutan, kagak sekalian aja ceritanya suruh nyari Sahroni yang kabur entah kemana gitu. Faktanya ya, sosok di balik film animasi ini ternyata para kumpulan tua bangka semua. Karena film ini saking kontroversinya di berbagai aspek, akhirnya salah satu dari pihak animasi tersebut diundanglah ke CNN Indonesia. Dia ini diundang untuk menjelaskan semua hal yang aneh di film ini, seperti kenapa di gudang desa ada senjata AK-47. Nah, pertanyaan ini nih yang paling kocak dijawabnya. Kenapa judulnya One for All memakai bahasa Inggris padahal ini adalah film nasionalis? Nah, dijawablah dengan santai yaitu enggak, tapi dengan pedenya dia bilang kalau bahasa Inggris bukanlah bahasa asing. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris?
Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa Duar, gua baru tahu selama 25 tahun hidup bahasa Inggris itu bukan bahasa asing. Ini gimana konsepnya coba? Dan lu tahu nggak sih pas Boomer ini bilang bahasa Inggris bukan bahasa asing, hostnya itu langsung mendadak kaget anjing. Pindah ke luar negeri perlu dipertanyakan rasa nasionalisme kalian. Di awal tahun kalau nggak salah, itu rame banget hashtag kabur aja dulu. Intinya itu adalah ajakan buat rakyat Indonesia buat pindah ke luar negeri karena banyak orang-orang yang setelah keluar dari negara Indonesia malah lebih makmur hidupnya. Dan mulai rame lah tuh kreator-kreator bahkan orang-orang yang membuat video tentang hashtag kabur aja dulu. Gimana kehidupan mereka di luar negeri. Nah, para menteri akhirnya ditanyain lah gimana pendapat mereka tentang hashtag kabur aja dulu. Dan dari semua menteri, yang jawabannya paling kocak adalah Bahlil nih ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. BTW Bahlil ini udah kayak jadi musuh netizen ya. Perkara Raja Ampat kemarin yang mau dijadiin tambang, bahkan dijuluki netizen sebagai goblin COC-nya Indonesia ya. Nah, di sini Bahlil mengeluarkan sebuah statement yang bilang, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena miris saja gitu. Ngapain masih menanyakan nasionalis kalau negara saja masih tidak peduli dengan banyaknya rakyat yang masih miskin, kelaparan, susah nyari kerja. Bukannya pemerintah introspeksi diri ya dengan kinerja mereka, kenapa banyak rakyat yang memilih buat pindah ke negara lain, malah nanyain nasionalisme. Dan sekarang kejawab kan Pak, para DPR yang tiba-tiba pada keluar negeri kemarin. Jadi Bapak secara nggak langsung juga bilang kalau pejabat-pejabat seperti mereka ini kagak ada tuh jiwa nasionalisnya. Padahal dia pejabat loh yang tugasnya ngurusin negara. Kalau mau cari duit, jangan jadi guru. Selanjutnya ada statement dari Menteri Keagamaan. Pesan yang disampaikan sebenarnya bagus ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Nasaruddin Umar ini bilang kalau profesi guru itu mulia. Awalnya menghangatkan hati banget nih. Tiba-tiba baru berapa detik dia udah bilang kalau mau cari duit jangan jadi guru. Loh, kok gitu? Dikira makan pecel lele bisa bayar pakai pahala, Pak? Itu guru juga manusia, Pak. Butuh uang buat makan gitu. Maksud gua bisa-bisanya ya kita diceramai harusnya jangan cari duitnya, cari pahalanya. Sama orang yang punya harta sampai miliaran gitu. Padahal ya kenyataannya semua negara bisa menjadi negara maju itu yang pertama dilakukan adalah mengapresiasi dan menghargai guru karena bisa mencerdaskan generasi mudanya. Bukan disuruh ikhlas nyari pahala. Judi itu permainan. Masih ingat kasusnya Kominfo yang ngeblokirin Steam dan PayPal karena tidak terdaftar di PSE? Kominfo jadi musuh netizen. Ya gimana? Secara mendadak ngeblokirin Steam, PayPal dan gak bisa dipakai di Indonesia. Netizen marah-marah lah tuh. Ngeblokirin ginian cepet, sedangkan ngeblokir judol kagak bisa gitu. Dan lu tahu pas dicek daftar apa saja sih aplikasi atau website yang terdaftar di PSE? Itu ternyata ada judol coy. Domino bla bla bla, lu tau lah ya. Yang emang cara judinya itu kayak permainan gaple. Nah, karena hal inilah salah satu pihak dari Kominfo yaitu Samuel mengutarakan statement yang bisa dibilang tolol mampus coy. Yaitu dia bilang kalau domino itu adalah permainan bukan judol. Ini game online nggak daftar di PSE diblokir, nggak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online daftar di PSE bisa. Nah, apakah bagaimana ini? Kominfo? Itu dia. Coba tolong itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game orang main gaple. Jadi tidak perlukan uang untuk memainkan game itu. Sumpah kita udah ngasih tahu, kita udah protes ke para boomer-boomer ini. Kepala batunya masih aja ngeyel. Dan ya kabar terakhirnya kalau kalian tahu boomer ini di tahun 2025 dia jadi tersangka korupsi. Nah, mampus gak lu? Ini yang terakhir yaitu 3 juta sebulan dikali 26 hari. Nah ini pemikiran boomer yang out of the box sih. Jerome Pauline aja sampai turun tangan pokoknya gara-gara kasus ini. Baru kemarin juga nih ada kasus DPR tunjangan rumahnya itu sampai 50 juta. Media berita nanyain lah salah satu orang di DPR itu. Entah beban hidup apa yang bapak ini pikirkan, padahal gajinya sampai ratusan juta. Bapak ini bilang kalau anggota DPR ngontrak atau ngekos dengan harga 3 juta sebulan dikali 26 hari kerja,
jadi 78 juta. Kontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Kalian bingung? Ya, semua orang yang mendengar statement ini pasti bingung. Ditambah dia menegaskan kalau anggota DPR saja sampai harus nombok gara-gara tunjangannya hanya 50 juta. Gimana coba? Bilangnya 3 juta sebulan, tapi kok tiba-tiba dikali 26 hari. Ini konsepnya gimana gitu? Kenapa bisa-bisanya ngomong sampai 78 juta? Ini jabatan dia wakil ketua DPR loh. Hitung-hitungan anak SD aja kagak bisa. Gua nggak tahu lagi dah kenapa sih ya para boomer-boomer ini kalau bikin statement itu bisa bikin satu netizen Indonesia emosi gitu. Ya udahlah, video ini selesai di sini. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya.